Shalom jemaat di rumah masing-masing. Puji nama Tuhan, hari Minggu tanggal 5 April ini kita boleh bertemu kembali walaupun di tempat yang berbeda. Tetapi saya percaya lawatan Tuhan tetap menjamah setiap kita. Sebelum kita diberkati oleh kebenaran firman Tuhan, mari kita satu dalam doa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur untuk kesempatan kembali membahas kebenaran firman Tuhan. Bapa, Engkau mengurapi hamba-Mu selaku gembala sidang untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Biarlah kuasa, wibawa, otoritas Allah menyertai pelayanan hamba. Demikian juga seluruh jemaat-Mu di rumah masing-masing Tuhan. Engkau berikan hati seorang murid, perhatian yang tertuju kepada kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah firman ini benar-benar memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur, haleluya, amin. Puji Tuhan, kita akan membahas kebenaran firman Tuhan. Tema kita di Minggu 5 April adalah persiapan Jumat Agung. Tinggal berapa hari lagi kita masuk dalam perayaan Jumat Agung. Kita mau melihat di dalam Injil Lukas pasalnya yang ke-23 ayat 44 sampai 46. Perikopnya di sana Yesus mati. Ketika itu hari sudah kira-kira jam 12. Lalu kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Sebab matahari tidak bersinar dan tabir bait suci terbelah dua. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Saudara yang kekasih, jemaat yang ada di rumah, hari Jumat Agung bagi orang Kristen adalah hari hening, hari di mana kita berdiam diri merenungkan karya penyelamatan Tuhan Yesus buat saudara dan saya. Peristiwa kematian Tuhan Yesus di kayu salib disebut sebagai bentuk persembahan yang sangat sempurna. Bukan hanya dikatakan sempurna, tapi amat sangat sempurna. Mengapa demikian? Pertama, karena di kayu salib inilah Yesus mati, mempersembahkan dirinya untuk menebus dosa-dosa umat manusia. Saudara ingat kronologinya dari mulai Tuhan Yesus diadili, Tuhan Yesus dibawa di balai prajurit, menerima cambuk, pukulan yang begitu luar biasa, lalu dia harus memikul kayu salib melewati Via Dolorosa, dan kemudian dia yang dibesarkan dari lingkungan tukang kayu itu, dia tentu saja sangat dekat, dia maksudnya tidak asing dengan alat-alat pertukangan seperti paku, hammer, kayu. Dia tahu persis jenis-jenis kayu tentu saja. Dan alat-alat yang biasanya sehari-hari ada dalam kehidupannya ketika dia diasuh oleh bapaknya Yusuf. Alat-alat itu justru yang akhirnya menghukum dia karena dosa saudara dan saya. Itu yang pertama, mengapa kita masuk dalam persiapan Jumat Agung. Karena di hari Jumat Agung itu ada karya yang sangat besar, yaitu kematiannya di atas kayu salib. Dengan dia mengatakan satu perkataan, "Eloi, Eloi, lama sabachthani." Di situ kita melihat bagaimana dia merasakan kesendiriannya. Di kayu salib inilah Tuhan Yesus merasakan suatu bentuk penderitaan yang amat sangat. Perkataannya Eloi, Eloi, lama sabachthani, artinya Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku. Saudara bisa membaca itu dalam Markus pasalnya yang ke-15 ayat 34. Peristiwa ini melukiskan tentang suatu pergumulan batin dan fisik yang sangat berat dari Tuhan Yesus. Dia merasa kehilangan kuasa wibawa keilahiannya. Dia merasakan kesendirian. Dia memanggil Bapaknya. Dan di dalam kemanusiaan Yesus Kristus, dia merasakan penderitaan yang amat sangat untuk saudara dan saya. Itulah perkataannya yang untuk Yesus
amat menyakitkan, tetapi di balik kesakitan itu ada sesuatu, ada hal yang sangat besar yang sedang dia kerjakan buat kita semua. Di dalam manusia Yesus, dia menanggung kesakitan, dia merasa kesendiriannya di atas kayu salib buat kemenangan saudara dan saya boleh dipulihkan. Kutuk, penyakit, penderitaan yang seharusnya ditimpakan kepada kita, pada hari itu semuanya ditimpakan kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan Bapa di surga memalingkan wajahnya melihat penderitaan anaknya. Yesaya mengatakan, bagi kita pun kita tidak sanggup untuk melihat dia dalam keadaan tergantung seperti itu. Itulah kasih Tuhan, di mana kita akan memperingatinya pada hari Jumat Agung nanti. Lalu yang ketiga, di atas kayu salib ini juga Yesus berkata, sudah selesai. Ada 7 perkataan Tuhan Yesus. Namun hari ini yang kita bahas adalah tadi yang pertama, di kayu salib itulah dia menyerahkan nyawanya. Dia menyerahkan seluruh keberadaannya. Pada ayat Lukas pasal 23 ayat 46 tadi dikatakan, lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Perkataan yang kedua yang kita bahas hari ini adalah kesendirian Yesus. Dia merasa ditinggalkan di atas kayu salib itu. Teriakannya, Eloi, Eloi lama sabachthani. Saudara, dari balik semua penderitaan Yesus Kristus, ada kemenangan, ada kesembuhan buat saudara dan saya. Ada keselamatan yang dia kerjakan. Ada berkat-berkat untuk hari ini, esok, bahkan berkat dalam kekekalan dia siapkan di balik semua penderitaannya di atas kayu salib. Dan perkataan yang ketiga, di atas kayu salib itu juga Yesus berkata, sudah selesai. Dalam Yohanes 19 ayatnya yang ke-30, dia menyelesaikan semuanya bagi saudara, bagi jemaat GBI Sola Gracia, dan bagi saya. Haleluya. Kemenangan terjadi. Pergumulan yang begitu berat bagi Yesus merupakan kemenangan buat saudara dan saya. Mengenal kuasa salib Kristus adalah kekuatan yang akan membawa terobosan dalam hidup orang percaya. Di dalam salib Kristus kita mendapat pengampunan dosa, kehidupan kekal, jaminan keselamatan, dan semua hal baik yang bisa kita harapkan dari Tuhan telah diberikan melalui kuasa salib. Dari yang kekasih, ketika kita sehati, kita bersyukur untuk perayaan Jumat Agung nanti. Kita bersyukur untuk karya Tuhan di atas kayu salib itu. Dan kita juga sepakat setiap hari berdoa di jam 21. Saya sangat amat yakin apa yang sedang kita hadapi, masalah yang dihadapi juga oleh bangsa-bangsa lain, kasus corona ini akan segera berlalu, berakhir. Karena perkataannya di atas salib mengatakan, sudah selesai. Seberat apapun pergumulan saudara, tidak bisa dibandingkan dengan apa yang ditanggung Yesus di kayu salib. Dan saya mau katakan, apapun pergumulan saudara pada hari Minggu ini, yakinlah dia sudah menyelesaikannya. Kita tidak bisa mengatakan, ya Ibu Pendeta tidak rasakan, Bu Gem tidak tahu bagaimana beratnya masalah yang saya hadapi. Saya mau katakan, saya mungkin tidak tahu, saya tidak merasakan apa yang engkau sedang hadapi. Tetapi Yesus di kayu salib, dia tahu kesakitanmu, dia tahu air matamu, dia tahu beban yang kita pikul. Sebab dia rasakan semuanya itu. Dan dia mengatakan, hari ini sudah selesai.
Yakinlah akan hal itu, terus intim dengan Tuhan, bersahabat dengan Tuhan, maka engkau akan melihat dari satu tanda heran kepada tanda heran lainnya. Salib Kristus adalah pintu yang membuka setiap berkat dan anugerah Tuhan. Salib Kristus adalah jembatan yang menghubungkan dosa dan kekudusan. Yang tadinya karena dosa jadi terputus, maka kematian Kristus itu dia menjadi jembatan. Sehingga masa lalu kita, dosa-dosa kita yang ada di belakang, kita tinggalkan dan kita jembatai. Lewat salib itu, jembatan salib itu membawa saudara dan saya dalam keselamatan, dalam penebusan yang kekal. Salib Kristus adalah jawaban atas kebutuhan terdalam dalam kehidupan setiap manusia. Karena salib Kristus, kita tidak takut menghadapi hari esok dan hari depan, hari-hari yang akan datang. Yakinlah bahwa setiap hari itu mengandung janji-janji Tuhan. Ada berkat-berkat Tuhan tersendiri di hari ini. Kesusahan hari esok itu bukan bagian yang harus kita pikirkan dan jadi beban. Tuhan Yesus katakan, biarlah kita hidup di hari ini dengan rasa syukur, dengan membangun keintiman dengan Tuhan. Hari esok kita itu, kita belum tahu apa yang akan terjadi. Tapi satu hal yang kita tahu pasti, hari esok itu kita digandeng Tuhan. Hari esok itu kita ada bersama dengan Tuhan. Sekali lagi, karena salib Kristus, kita tidak takut menghadapi hari esok dan hidup yang akan datang. Selamat hari Minggu, tetap tinggal di rumah, jaga kesehatan pribadi dan keluarga, jaga kebersihan lingkungan rumah kita, ya, dan tetap makan makanan yang baik, makanan yang sehat, secukupnya, mendatangkan kekuatan bagi hidup kita dalam menjalani hari-hari yang ya secara berita-berita memang sangat menakutkan, tetapi saya percaya inilah waktunya kita hening, kita bersaat teduh. Karena beberapa hari ke depan di hari Jumat kita akan merayakan Jumat Agung. Pastikan 3 hal itu. Dia sudah menyerahkan keberadaannya ke dalam tangan Bapa di surga. Saat dia menyerahkan kematiannya, kehidupan ada pada saudara dan saya. Saat dia merasa sendirian, Eloi, Eloi lama sabachthani, disitulah kita diperdamaikan dengan Allah. Dan sudah selesai, semuanya dia selesaikan. Karena cintanya, karena kasihnya. Tidak ada kasih yang melebihi seorang sahabat yang memberikan nyawanya, ganti kehidupan saudara dan saya, sehingga kita boleh diselamatkan. Mari kita mengucap syukur. Biarlah beberapa hari ke depan kita mau banyak merenungkan kasih Tuhan ini. Bahkan saya mengajak yang mau sama-sama berpuasa dengan saya, kita lakukan puasa. Kita melakukan saat teduh. Di sana kita akan dapat hal-hal yang baru lagi. Sehingga pada waktu masuk Jumat Agung, kita akan menerima perjamuan kudus. Dan kita akan semakin kuat di dalam penantian kedatangan Tuhan di awan-awan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita satu hati di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur buat kebenaran firman-Mu. Kami juga mengucap syukur Tuhan untuk karya penebusan-Mu di atas kayu salib. Persiapkan kami semua, jemaat GBI Sola Gracia, di dalam menyambut perayaan Jumat Agung dan perayaan Paskah. Biarlah hari-hari ke depan ini menjadi hari perenungan. Bahkan jemaat-Mu, hamba yang bersepakat mau berpuasa bersama, Engkau beri kekuatan kepada kami untuk melaksanakannya. Kami berdoa untuk perayaan Jumat Agung, juga perjamuan kudus yang dilaksanakan di rumah masing-masing, dipandu oleh hamba selaku gembala, boleh terlaksana dengan baik. Kami berdoa juga Bapa di surga, bersyafaat bagi kota kami Jayapura. Engkau memberkati kota kami Tuhan. Engkau menolong Bapak Wali Kota beserta dengan OPD-nya. Engkau memberkati Tuhan para dokter tim medis di kota ini yang sedang
bekerja di garis depan di dalam mengobati, merawat pasien yang positif corona, juga pasien-pasien lain yang ada di rumah sakit. Engkau tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu Bapa. Biarlah Tuhan kemenangan terjadi, yang sakit dipulihkan dan boleh pulang ke rumah dalam kemenangan dari Tuhan. Kami berdoa Bapa untuk Bapak Gubernur, Wakil Gubernur, semua bupati dan wali kota yang ada di Provinsi Papua dan Papua Barat. Biarlah Tuhan tanah Papua ada dalam perlindungan tangan kasih-Mu. Kami berdoa Tuhan untuk orang-orang yang kehilangan ayah, ibu atau anak mereka karena positif corona dan meninggal. Berikan kekuatan dan penghiburan. Langkah-langkah yang diambil oleh tim medis, langkah-langkah yang diambil kebijakan oleh Bapak Gubernur, Bupati dan Wali Kota, di dalamnya Tuhan ada hikmat dari Tuhan sehingga semuanya mendatangkan kebaikan. Demikian kami berdoa juga untuk Bapak Presiden, Wakil Presiden, Kabinet Menterinya, khususnya Menteri Kesehatan beserta jajarannya Tuhan yang sedang berjuang mengatasi masalah corona ini Tuhan. Engkau lawat bangsa kami, ampuni kesalahan dan dosa kami Tuhan. Biarlah kami boleh hidup dalam pemulihan sebagaimana firman-Mu mengatakan sudah selesai. Kami percaya akan ada waktunya negara kami, bangsa kami, tanah Papua, kami yang hidup di atasnya, di kota Jayapura ini mengalami pemulihan kembali Tuhan. Semua terkendali dalam tangan kasih-Mu Bapa. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau memberkati jemaat-Mu Tuhan dalam apa yang masih bisa dikerjakan Tuhan untuk kehidupan mereka. Engkau memberkati. Engkau juga Tuhan melihat pemberian jemaat, perhatian jemaat kepada kami keluarga di Pastori. Biar kiranya Engkau kembalikan berkat-berkat-Mu berlipat kali ganda. Anak-anak-Mu Tuhan, jemaat-Mu yang mengembalikan persepuluhan, Engkau genapi janji firman-Mu Tuhan. Engkau memberkati hidup mereka, dijauhkan belalang pelahap, ngengat, karat, kerugian. Orang-orang yang mau berbuat curang kepada jemaat-Mu Tuhan, dijauhkan dari kehidupan umat-Mu. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami mengucap syukur Tuhan. Dan pada akhirnya saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, biarlah kiranya kasih anugerah Allah Bapa turun melimpah atas hidup saudara dan saya. Kasih Tuhan Yesus Kristus juga turun melimpah atas hidup saudara dan saya dimanapun kita berada. Di dalam persekutuan Roh Kudusnya membawa saudara dan saya berjalan dari satu kemenangan kepada kemenangan yang lain dari hari ini sampai Maranatha. Haleluya. Amin. Haleluya, kita mengucap syukur kita sudah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Saya mau mengajak siapa saja yang mau ikut puasa. Ayo kita puasa. Startnya kapan? Nanti malam, selesai makan malam, bersih-bersih diri, sikat gigi, masuk dalam persekutuan doa jam 9, lalu lanjutkan terus kita berpuasa. Sampai jam berapa besok pagi? Sampai jam 12 siang. Kalau masih kuat, teruskan jam 2, jam 3. Masuk lagi dalam doa, lalu buka puasa dan beraktivitas sampai makan malam lagi nantinya. Jam 9 kita berdoa lagi, start lagi berpuasa. Jangan lupa ya, semua boleh ikut. Ibu-ibu, bapak-bapak, anak-anak muda, remaja yang mau ikut belajar berpuasa. Ayo kita puasa sambil berdoa dan puasa. Kita akan lihat pemulihan terjadi di mana-mana. Lalu yang berikutnya anak sekolah minggu, dengar omamu sampaikan, anak sekolah minggu tetap jadi anak yang luar biasa. Jangan main di luar ya, dengar nasihat mama papa, ada di dalam rumah saja. Jangan lupa juga ibu-ibu yang masih mau ngantar makanan ditunggu. Yang sudah mengantar, terima kasih. Semua makanannya jadi berkat. Apapun yang diantar di Pastori kami nikmati. Dan waktu kami menikmati, kami ingat dengan wajah-wajah semua jemaat. Terima kasih buat perhatiannya. Terima kasih untuk pemberiannya.
Terima kasih untuk persembahan, persepuluhan, baik yang masuk di rekening maupun yang diantar langsung ke pastori. Tuhan kiranya memberkati kita semua sampai ada waktunya kita bertemu dalam ibadah raya. Kita bisa ibadah, memuji, memuja Tuhan, menyembah Tuhan di dalam gereja kembali. Semua pasti rindukan itu. Tetap berdoa sampai semuanya dipulihkan. Amin.